Kadang-kadang aku sendiri juga jujur kayak yang, aduh aku capek ya. Salam damai, saudara-saudara, ayah bunda. Senang sekali bertemu dalam Family Ministry dengan podcast Bungkus Aja, belajar untuk ngikut Kristus. Nah, saudara-saudara, pada hari ini saya Pendeta Riani Suharja akan mengajak saudara untuk bertemu dengan seorang bintang tamu. Saya kasih judul pada kesempatan ini, When Jesus in Your Family. Jadi saat Yesus ada di dalam keluarga kita. Dalam podcast-podcast yang lalu atau mendatang, kita akan melihat bagaimana ada orang-orang yang struggle berjuang untuk menemukan home-nya. Ada juga yang sedang benar-benar mencari dan hidup di dalam home-nya. Tapi kali ini kita berjumpa dengan seorang yang menikmati home-nya. Jadi itu sebabnya When Jesus in My Family. Ya, kita kenalan dulu dengan tamu kita. Saudara, saya berjumpa sudah lama kenal dengan seorang muda bernama Astrid Lewarisa. Selamat datang Astrid. Thank you Kak, udah boleh mengundang. Oke, kita kenalan dulu ya. Silahkan berkenalan siapa kamu, yang kira-kira kamu ingin orang kenal atau orang tahu. Silahkan. Halo, saya Astrid Lewarisa, lahir dari keluarga Kristen dan memang sudah lama sebenarnya melayani Tuhan juga. Kami satu keluarga hampir semua kita aktif. Tapi biasanya kalau saya pribadi, saya biasanya di belakang layar. Jadi untuk saat ini membantu tim produksi ibadah online. Kalau sebelum pandemi sih biasanya sudah aktif juga di multimedia. Sama pernah juga beberapa kali jadi lektor. Oke. Astrid, hidup Kristen itu kan semula orang pikir tuh lancar-lancar aja ya Astrid ya. Nah ini coba ceritain, kamu ini jadi Kristen, pengikut Kristus sudah berapa lama? Lalu silahkan, siapa saja yang berperan dalam kehidupan Kristenmu ini? Mungkin kalau ditanya sudah berapa lama, sebenarnya sejak lahir. Oh oke, Ya, dari brojol ya? Dari brojol, karena memang lahir dari keluarga Kristen yang memang cukup kuat, baik itu keluarga inti maupun keluarga besar. Kemudian bahkan belum 1 tahun waktu itu sudah dibaptis, dan juga pada saat usia 17 tahun ya pada umumnya ya, itu memang sudah mengaku percaya gitu. Kemudian kalau boleh dibilang tumbuh di keluarga ini ya, yang paling berperan mungkin orang tua ya, yang dulu selalu kayak tiap malam tuh pokoknya harus baca Alkitab sebelum tidur, gitu. Terutama Mbah Putri, jadi mamanya mama juga seperti itu gitu. Jadi kayak memang di keluarga kita tuh belajar untuk baca Alkitab sebelum tidur dan juga berdoa. Ya, tunggu. Kalau nggak salah kamu punya papa mama yang dulunya bekerja ya pada waktu kamu masih anak-anak gitu ya. Itu kamu merasa nggak apa-apa tuh di rumah sendirian, nggak ada papa mama, atau emang ada Mbak Putri yang menemani di rumah? Kadang-kadang Mbak Putri atau Oma suka nginep di rumah. Jadi ya memang kita terbiasa nggak sendiri-sendiri amat lah ya. Gitu. Udah gitu kan saya kan 3 bersaudara. Jadi ya ada kakak, ada adik, jadi rame aja. Gitu. Ya. Nah, jadi kamu 3 bersaudara main sama-sama walaupun papa mama bekerja gitu ya. Tapi kira-kira ada nggak pengalaman, ini kan orang Kristen hidup ada ups and downs gitu ya. Masa-masa bahagia bersama papa mama yang walaupun sibuk bekerja gitu ya. Ada nggak impresi-impresi sehingga kamu benar-benar menikmati sebagai keluarga Kristen? Mungkin yang paling bahagia tuh dulu tuh kita menantikan libur panjang, baik itu kenaikan kelas maupun libur Natal Tahun Baru. Karena kita pasti diajak liburan naik kereta ke Jogja. Jadi sama papa mama ya? Sama papa mama. 24 jam 7 gitu ya? Betul. Terus udah gitu sampai di Jogja ketemu dengan keluarga besar, di mana ya kita benar-benar menyenangkan ya, di mana tiap hari tuh dulu Mbah Kakung waktu masih hidup, itu beliau kalau cucu-cucunya datang, dia selalu ayo pijit Mbah. Terus nanti kita dikasih buku tulis. Zaman dulu kan dikasih buku tulis, seneng banget. Udah something gitu. banget. Terus nanti kalau malam kita kumpul, kayak bacaan kita bersama, berdoa, nyanyi-nyanyi. Jadi keluarga saya tuh seneng banget nyanyi. Jadi
sama papa mama nyanyi, sama Mbah Kangkung juga nyanyi gitu ya. Oke, apalagi nih impresi bersama dengan keluarga Kristen yang punya papa mama yang menurut kamu nih menjadi pengaruh utama ya dalam kehidupan Kristen kamu. Apa yang dilakukan papa mama? Mungkin ini ya, kalau aku inget-inget tuh kayak sebelum keluar rumah harus berdoa. Oh, setiap hari tuh? Setiap hari. Jadi kayak karena mengalami juga gitu, ketika kita berdoa itu pernah dijauhkan atau hampir kecelakaan tapi nggak jadi. Wow. Karena tuh jadi ada kesaksian lah ya. Ada kesaksian. Jadi dari situ kayak pokoknya sebelum keluar rumah, apalagi mau pergi naik mobil atau naik kendaraan itu harus berdoa. Oh, gitu. Siapa yang biasa mimpin doa tuh? Kalau dulu sih biasanya ya papa atau mama lah ganti. Biasanya sih tiap pagi dulu papa. Wow. Gitu. Tiap pagi pasti dia yang pimpin doa. Wow, gitu. Berarti papa tuh menjadi figur bapak yang penuh kasih ya dalam hidup kamu ya. Kalau boleh tahu apa sih yang juga dilakukan atau peran papa dalam hidupmu? Ya selain kayak mencari nafkah, tapi saya juga melihat bahwa dia nggak berjuang hanya untuk keluarga intinya, gitu. Karena papa dari umur 17 tahun kehilangan papahnya, jadi papanya meninggal. Jadi mau nggak mau dia dari lulus SMA harus berjuang bekerja sambil sekolah untuk membiayai kehidupan keluarganya dan juga adik-adiknya sekolah, gitu. Jadi pekerja keras banget gitu ya, itu yang saya bisa lihat sih, gitu. Tapi dibalik dia bekerja keras sampai rumah ya itu harus kayak ada momen di mana main dengan anak-anak. Really? Apa yang dia lakukan? Ya main aja, ngobrol-ngobrol, bercanda. Papa tuh kan suka banget bercanda ya. Jadi iya, jadi ada aja yang dibercandain gitu. Meskipun sampai sekarang juga suka begitu, masih kadang-kadang kalau lagi pengen bercanda ya dia bisa tiba-tiba bercanda gitu kan. Apa tuh yang paling impresi buat kamu masa-masa kecil bersama papa yang suka bercanda, main sama anak? Mungkin ngobrol-ngobrol ya, cerita-cerita, terus suka dengan... Tiap hari bisa cerita tuh? Iya, tiap hari bisa cerita. Walaupun capek kerja, pulang jam berapa tuh? Wah, kalau dulu, papa tuh dulu kerja karena di perusahaan swasta, waktu itu pabriknya di Angke. Nah, Kota. waktu itu, dan waktu itu kita mesti tinggal di Pamulang. Pas jauh awal sih tuh. Aman, 8 tahun 80-an tuh Pamulang Angke masih oke lah. Nggak macet. Nggak macet. Lama-lama Pamulang berkembang, jadinya macet kan. 80-an itu ya? Itu, dan itu pun kayak saya harus ke sekolah berangkat makin lama 4:30 pagi. Diantar... Ya, jadi kita rame-rame tuh keluar rumah. Wah, itu pengalaman di mobil tuh menyenangkan tuh ya pasti ya. Dan itu tuh pengalaman-pengalaman di mobil itu perjalanan kita ke sekolah, kemudian lanjut papa mama ke kantor, itu kadang jadi pembicaraan bercanda kita sekarang. Oh ya. Kalau diinget-inget ke saya suka bercanda sama papa gitu. Pak, inget nggak dulu waktu dan menyenangkan. Iya, dia kayak yang iya dia gitu. Impresi positif ya. Iya, gitu. Oke, jadi kelihatan banget nih kamu berbinar-binar banget kalau cerita tentang papa mama gitu ya, khususnya papa gitu ya. Nah, ini kan hidup Kristen itu kan, come on, biasanya kita taunya yang enak-enak aja ya. Nah, di dalam perjalanan ini ada ups and downs ya. Kira-kira ada nggak titik di mana kamu rasa ini gila gue downs banget nih gitu? Ada nggak momen itu? Mungkin kalau kayak waktu mau balik ke Jakarta ya, karena kan saya lulus SMA tuh kuliah di Bandung, kemudian sempat di luar negeri juga. Jadi pas mau balik ke Jakarta tuh kayak ada struggle gitu ya dalam kosong hati gitu. Kayak ini saya harus pulang atau saya bisa berkembang di sini gitu. Karena karena jujur aja waktu di Bandung itu saya kurang aktif di gereja. Karena mungkin kayak merasa pendatang, jadi kayaknya nggak bisa terlalu ini deh gitu, kayak beda gitu. Tapi waktu saya kuliah melanjutkan di luar negeri, saya cukup aktif sih. Jadi ada beberapa temen yang masih sampai sekarang kita masih ngobrol. Karena gerejanya tuh banyak mahasiswa juga. Jadi kita tuh sering, sebenarnya pelayanannya simple aja sih, kayak jadi usher gitu kan, lumayan ya. Karena kan gereja di sana kan kebanyakan yang datang sebenarnya orang-orang tua. Gitu. Jadi itu sebuah pelayanan gitu. Jadi pas mau pulang tuh kayak struggle, terus ya berdoa, dan akhirnya puji Tuhan akhirnya pulang. Karena struggle itu waktu itu kayak nyari kerjanya sih Kak. Itu kayak bener-bener, gue bisa kerja apa ya kalau pulang tuh, apakah bisa ada perusahaan yang langsung terima. Dan ternyata puji Tuhan kayak dari pulang tuh kayak ngelamar kerja kan. Waktu itu kan zamannya belum yang zaman email kan. Kayak email ada, tapi terus kirim CV juga gitu pakai amplop ke kantor pos. Puji Tuhan sih kayak 2 minggu setelah for good itu sempat langsung dapat kerja gitu. Jadi kayak
oh wow gitu, kayak benar-benar doa kita terjawab dengan cepat gitu. Jadi sebetulnya kamu nih menemukan home-mu di rumahmu sendiri ya. Sehingga akhirnya kamu tadi bilang kalau pergi ke sekolah itu pengen pulang gitu ya. Bahkan ketika pergi ke Bandung atau ke luar negeri pengen pulang. Maka sekarang cari kerja yang pulang lagi ke rumah gitu betul. ya. Bahkan sebenarnya sebelum sekarang tuh udah tinggal di rumah kan. Sebelumnya tuh sempet kos juga karena kayak nggak sanggup dengan macet apa sih. Kan dulu belum ada MRT juga kan. Jadi kadang-kadang kayak aduh mah aku kos aja deh, aku nggak sanggup nih kalau kayak pergi pagi pulang malam terus nyampe rumah kayak capek di jalan gitu. Cuman terus karena waktu itu sempet kerja di Bintaro. Jadi kan lebih enak tinggal di rumah kan. Jadi boleh dibilang udah sekitar 11 tahun terakhir lah. Jadi udah di rumah aja. Di rumah aja ya? Di rumah. Wow, oke. Aku bilang dulu sama pendengar dan pemirsa, saudara-saudara, ayah bunda nggak sering loh anak muda itu benar-benar merasakan home sweet home di dalam rumahnya, karena dia merasa bahwa itulah rumah yang membuat dia damai sejahtera, bisa didorong untuk melayani gitu ya. Sehingga akhirnya Astrid ini baru ulang tahun ya, boleh kasih tahu umurnya? Ya sekitar 17 tahun lah gitu ya. Setelah keluar dari rumah, ambil S1, S2, balik lagi ke rumah, home sweet home banget gitu ya. Nah, tapi tadi saya tanya down-nya. Kan tadi keluar dari rumah kayaknya kok merasa sepi, akhirnya pulang ke rumah. Kira-kira ada nggak tantangan hidup Kristen yang terberat dalam hidupmu yang belum pernah kamu alami, ternyata itu terjadi dalam perjalanan kedewasaan spiritualitasmu ini? Mungkin kalau diingat-ingat tuh, kalau zaman kuliah dari TK tuh kan di sekolah Katolik. Nah waktu kuliah tuh pindah ke universitas negeri, gitu, keterima UMPTN, jadi pindah. Di situ lumayan culture shock ya, boleh dibilang, karena kayak oh wow, ternyata kalau hidup benar-benar beragam, Bhinneka Tunggal Ika tuh berasa banget. Karena waktu sekolah kan, karena meskipun sekolah Katolik, tapi kan kita ya Bhinneka Tunggal Ika juga ya. Temen-temen kan ada yang Kristen, Katolik ataupun non Kristen, minoritas Katolik lah ya, kalau yang gitu. berbedanya. Begitu pindah ke universitas negeri kayak belajar banget kayak oh ternyata menjadi minoritas seperti ini. Gitu. Nah, apa peran itu perjuangan juga loh. Perjuangan dalam perjuangan itu kan balik lagi home kan di rumah nih. Apa yang dilakukan oleh papa mama? Ya mereka sih cuman pokoknya ingetin kayak kalau bisa tetap, pokoknya kita selalu diingatkan untuk tetap rajin ke gereja, gitu. Terus ya sebenarnya papa mama kayak kalau bisa ikut persekutuan di kampus, cuman ternyata persekutuan di kampus itu buat aku sama kakak kayak kurang pas. Dalam artian kurang pas tuh kayak buat kami kayak aduh ini kayak terlalu didorong deh gitu. Padahal ya kita tetap percaya Kristus gitu. Jadi kita ambil yang santai gitu dengan tetap ke gereja. Jadi rumah tetap the best lah ya untuk belajar tentang Kristus gitu ya. Nah, di rumah sendiri lancar-lancar aja atau ada hal yang juga membuat kamu struggle dengan imanmu? Mungkin pada saat kalau akhir-akhir ini ya, itu mungkin pada saat tiba-tiba papa harus terdeteksi demensia. Kemudian setahun terakhir pandemi lah. Itu benar-benar kayak terpukul gitu loh. Terpukul ya. Tunggu, ini berarti down-nya ya. Momen itu berapa tahun yang lalu atau sudah? Kalau papa demensia itu terdeteksi di akhir 2017. Wah, berarti 4 tahun yang lalu sekitar ya. 3,5 tahun lah kalau boleh dihitung sekarang. Apa tuh gejalanya tuh? Gejalanya tuh dia mulai lupa-lupa kecil. Lupa-lupa kecil tuh dalam artian misalnya mama lagi pergi, mama bilang aku pergi ya, mama ke PIM, gitu. Terus tiba-tiba papa inisiatif kayak ini kalau aku inget-inget ke belakang gitu, tiba-tiba dia inisiatif bilang saya jemput ibu dulu ya. Nah nyampe di PIM tiba-tiba dia parkir, dia cari mama. Beneran ketemu sih. Nah begitu udah ketemu mau pulang, dia bilang aduh kok saya lupa parkir di mana ya. Jadi dia suruh mama tunggu di lobi. Aduh, kalau lupa parkir berarti mesti ingat-ingat ya. Itu jadi salah satu indikatornya untuk demensia ya. Walaupun nggak selalu lupa parkir itu. Jadi, terus yang lain di lobi, terus ketika mobilnya udah dia temukan, dia langsung pulang. Dia lupa jemput mama lagi di lobi. Jadi setelah kita ingat-ingat ternyata sebenarnya mungkin itu awal demensianya dia, dan itu mungkin tahun 2014 ya, 15. Berarti udah jadi 7 tahun yang lalu. Betul, gitu. Jadi sekarang tuh kalau di Indonesia kan ada namanya Alzheimer Indonesia. Itu memang slogannya jangan maklum sama pikun.
Jangan maklum sama pikun. Oh, mesti diperiksain gitu ya? Betul. Jadi kayak lupa, awalnya juga lupa kunci mobil di mana. Iya. Terus mungkin lupa kayak hal-hal kecil yang mungkin itu buat kita kayak oh iya emang usia kok gitu. Iya. Jadi apalagi kalau umur saya gitu ya, mulai lupa banyak seperti tadi. Nah itu harus banyak belajar apa ya, kayak isi TTS yang simple-simple gitu. Oh iya, mengasah otak ya. Tapi tunggu, balik lagi ke papa. Terus kan dia mulai lupa nih, 2017 itu papa mulai diklaim atau didiagnosa sebagai orang yang terkena demensia. Gitu orang dengan demensia. Orang dengan demensia gitu, ODD ya. Nah, apa tuh rasanya tahu seperti itu? Waktu itu sih masih kayak oh wow gitu, kayak masih dokter masih bilang oh ini gejala awal gitu. Ya, buat kita kayak oh ya udah, terus dokter beri gambaran biasanya demensia itu perubahan behavior sama perubahan kognitif. Oke. Nah saat itu papa masih di perubahan kognitif dalam artian lupa biasa. Jadi buat kita juga masih biasa aja kak. Oke. Jadi kayak belum ada hal yang signifikan perubahannya. Baru sekitar di 2018 akhir, 2018 tuh mulai tuh tiba-tiba perubahan behavior. Apa tuh perubahannya? Kayak mudah marah. Oh, tadinya sebelumnya nggak marah ya? Enggak, jadi bisa papa tuh jarang banget marah. Bener-bener sepengingatan aku ya di masa kecilku, papa tuh jarang banget marah. Kalau dia udah marah, berarti kita anak-anak udah nakal banget. Gitu. Berarti lu cukup kaget ya begitu kayak, papa marah. Kok jadi begini gitu. Ada peristiwa momen yang impresi nggak? Ini kenapa nih papa? Ada. Jadi itu 2018 tuh masih oke. 2019 mulai makin menurun tuh. Puncaknya yang tiba-tiba dia keluar rumah. Waktu itu juga terus cukup heboh. Dimana gitu ya? Iya, waktu itu cukup heboh juga tuh kayak karena kita kayak kaget juga waktu itu. Sebenarnya papa mama lagi mau ke gereja. Itu bukan hari Minggu kan? Bukan, jadi mereka persekutuan senior. Oh iya. Jadi tiba-tiba dia pergi bilang mau olahraga di komplek tuh. Nah, orang-orang yang ketemu dia dipikir emang beneran lagi olahraga. Katanya biasa kan karena itu olahraga sendiri. Jadi mereka kayak halo pak, tapi ternyata bukannya dia pulang balik ke rumah, dia keluar komplek. Nah disitulah kita mulai panik karena udah 1 jam nggak balik-balik. Iya. Nah itulah momen puncak kita ya. Kesadaran Desember baru 2019 ya. Desember 2019, 2 tahun yang lalu ya. Jadi disitulah momen dimana kamu sadar. Wow, ini perubahan perilaku nih gitu dan dimensianya berarti udah makin parah. Abis itu kan aku banyak baca buku ya. Kayak demensia itu ternyata ada 7 level. Dan aku mulai mengingat, oh ini dia udah mulai masuk level 5 nih kalau begini. Gitu. Level 5 tuh perilaku itu wandering dan perilaku. Terus mulai kalau misalnya ketika dia mau keluar rumah, mau pergi, harus dibiarkan pergi. Nah kan kayak aku waktu itu kan karena waktu itu belum pandemi ya, jadi kayak aku kerja biasa. Nah biasanya mama tuh, aduh papa mau keluar nih gitu. Nah mama kan secara fisik dia juga udah nggak kuat kayak dulu kan. Jadi kata mama kayak lagi mau ini tiba-tiba ngajak keluar. Jadi mama harus ajak lagi keliling komplek hanya untuk kayak dia, karena dia bilang dia mau keluar, dia mau pulang. Jadi dia udah sampai titik dimana dia merasa bahwa rumahnya sekarang bukan rumah. Dia ingetnya rumah yang dulu. Jadi mau pulang terus. Mau pulang terus selalu bilangnya. Terus gitu. Apa dikunci? Itunya digembok tuh. Nah, pada saat digembok dia bisa dorong, karena ketika orang udah marah kan energinya tambah kuat ya. Jadi dia bisa dorong. Jadi gitu, perilakunya tuh dia paksa dia mau melakukan sesuatu ya. Oke, kalau dia punya mau harus diturutin. Itu sangat bukan papa gitu. Dan itu mengganggu di awalnya keluarga. Gitu. Karena buat kita kan kayak aduh. Terus kita jadi takut Kak. Kayak mama sih paling takut hilang, plus si mama tuh kayak aduh aku kita jadi kayak di rumah kayak takut gitu kalau tiba-tiba papa marah gitu. Itu udah sempet ada saat seperti itulah. Saat-saat ya itu cukup. Yang kayak aku sama mama kayak aduh pak tapi aku takut mah gitu. Oh berarti waktu itu baru awareness aja ya. Jadi ada sesuatu yang berbeda nih gitu ya. Iya benar. Nah dari tahap awareness sampai acceptance bahwa memang papaku ini papa yang berbeda gitu ya. Itu gimana tuh prosesnya yang kamu alami? Mungkin acceptance-nya justru kalau boleh dibilang di masa pandemi. Karena kan tinggal di rumah aja. Jadi benar-benar mempelajari dari papa bangun tidur sampai dia tidur lagi. Gimana tuh? Jadi benar-benar ternyata dia ini nggak bisa dipaksa. Ketika misalnya dia bangun tidur, kadang-kadang kan kita kayak ayo sarapan yuk. Misalnya dia kayak ntar aja deh, terus ada ayo sarapan. Nah itu dia bisa marah tiba-tiba. Jadi sejak itu dia nggak bisa diatur-atur. Nggak boleh diatur, nggak ada order. Nggak boleh diatur. Harus jangan nggak boleh ya. Betul. Terus ketika ngobrol tuh kayak harus eye level. Jadi kalau dia lagi posisi berdiri kita harus berdiri.
Terus Nggak kayak boleh lu berdiri terus iya, Pah gitu iya, ya. dia bisa kita panggil Pah gitu, dia pasti akan nengok mencari yang mana ya. Oh, Gitu. dia nggak bisa lihat atas bawah berarti. Iya, karena dia kan eye level ya. Jadi dia kayak mana sih tadi yang manggil gue gitu. Oh, oke. Jadi acceptance-nya tuh justru yaitu di masa pandemi, di mana pelan-pelan mempelajari, terus konsultasi dengan dokter, ternyata yaitu terus dokter bilang kamu coba catet. Setiap kali kamu melihat ada perubahan, kamu catet. Dari situ kamu bisa mempelajari tuh. Oh, papa saya sekarang di level ini. Wah. Oh, ternyata di tanggal segini dia udah mulai berubah lagi nih kebiasaannya. Berarti saya harus apa nih gitu. Iya. Nah, ada nggak masa ketika kamu mencatat kamu punya tek di perasaan sesuatu gitu? Ada. Apa tuh? Ya, itu kayak kalau inget di zaman dulu gitu kan, papa tuh kan aktif banget olahraga ya. Bayangin orang aktif banget olahraga aja masih bisa demensia di umur. Berarti kan papa tuh kena demensia tahun 2017, berarti dia umur 69 waktu itu. Itu aja masih kena demensia gitu loh. Nah dari situ tuh kayak, oh kita harus rajin olahraga nih. Bahkan orang yang udah rajin olahraga aja bisa terkena juga. Nah di situ kadang-kadang saya ingat, perasaan papa dulu nggak begini ya gitu. Karena olahraga. Terus ada lagi nggak yang buat kamu, aduh kok jadi begini ya sekarang gitu, apa tuh? Ya itu sih kayak karena udah mulai perubahan kognitif kan, dimana kayak kalau kita memberikan dia, misalnya angkat kaki kiri, angkat kaki kanan aja tuh kadang-kadang sesimpel itu, dia jadi masih susah. Misalnya Pak angkat kaki kanan, dia masih bisa tuh kaki kanan, tapi begitu angkat kaki kiri, nah dia bingung. Jadi kayaknya dia tuh yang terkena sisi kirinya, berarti otak bagian kanan ya, karena kan biasanya serong. Gitu. Demensia tuh kena salah satu otak atau dua-duanya. Pokoknya gitu ya. Kalau aku baca-baca tuh dia tuh bisa penyakit otak lah intinya. Nah itu bisa kenanya macem-macem. Gitu. Iya. Hal lain lagi yang tadinya wow this is my hero kan gitu ya. Iya. Terus ada perubahan apa yang membuat lo kayak ya ampun ini kok jadi berubah ya papaku gitu. Waktu itu juga puncaknya pas pandemi awal-awal tuh tiba-tiba dia bangun dari sofa mau ke toilet, awalnya dia jalan biasa, tiba-tiba di depan toilet dia jatuh. Nah abis jatuh itu kan pas operasi juga biasa aja pas segala macam, tapi berapa hari setelah itu tiba-tiba dia kayak pagi-pagi karena dia maksa, dia bilang sama mama saya harus pergi bu. Jadi dia sampai manggil mama tuh bukan mah, tuh kadang-kadang dia manggilnya bu. Saya harus pergi bu karena om saya ada yang meninggal. Terus mama itu mendadak tuh pagi-pagi. Mendadak, benar-benar setengah 6 pagi kak. Jadi mama kayak lupa nih masih pagi, siapa om yang meninggal, ibu nggak perlu tahu, pokoknya saya mau pergi. Terus mama masih, waktu itu kan kita belum mempelajari ya, apa sih ini, gimana sih, harus gimana, tiba-tiba dia pukul mama. Nah disitulah pas mama pukul, mama sakit. Mama kan langsung kayak tolong dek gitu, aku langsung turun tuh. Pas buka ini, kenapa pak? Saya tuh mau pergi, ibu ini menghalangi saya. Ibu ini? Iya, jadi dia nggak mengingat kalau itu adalah istrinya. Disitulah saya kayak, papa gue kok jadi mukul mama saya gitu. Papa tuh nggak pernah pukul, pokoknya papa tuh gue dibilang halus banget perasaannya kan, jadi nggak pernah marah, jarang banget. Jadi tiba-tiba ketika dia mukul kita langsung kayak ini bukan dia. Before afternya tuh apa aja tuh? Jadi tadi pemarah, terus jadi mukul gitu, terus pendiam sekarang. Tadinya kan dia suka bercanda. Iya gitu, bercanda gitu. Pendiam. Terus sebenarnya sih yang mungkin kalau kita ngomongin pandemi yang paling menyedihkan tuh di awal-awal karena persekutuan senior itu waktu itu belum jalan lagi kan. Pas awal pandemi itu semua masih mencari cara gimana ya cara para senior ini tetap kumpul gitu-gitu kan. Tapi begitu udah mulai ada persekutuan, terus ya dia jadinya kan, ini si ini gitu. Puji Tuhannya sebenarnya kalau ada Zoom gitu dia ikutan, dia masih bisa inget orang tuh. Ini si ini ya, ini si ini. Atau atau kalaupun dia nggak bisa sebut namanya, saya ditunjukkan ini si ini ya, terus nanti saya sebutkan, oh ya itu om ini pak. Iya benar. Gitu. Wow, nah ini udah ups. Udah down, ada upsnya ya. Sekarang udah ya udahlah gitu. Iya. Sekarang kayak kita tuh keluarga udah lebih santai gitu. Udah semua keluarga bisa terima atau ada yang masih kayak nggak enak perasaannya? Iya, kadang-kadang nggak enak lah. Kayak kadang-kadang aku sendiri juga jujur kayak yang, aduh aku capek ya. Gitu capek ya. Karena kan kayak kadang-kadang, aduh apalagi nih perubahannya gitu. Dan menurut dokter perubahannya akan terus menurun? Dia akan terus menurun. Sampai di tahap dia nanti akhirnya akan rebahan aja. Ya, puji Tuhan sih sekarang masih oke ya dia. Maksudnya memang kalau menurut dokter ada fase marah-marah.
Oke. Dan puji Tuhan itu udah lewat. Udah lewat. Karena dia juga accept terhadap dirinya mungkin ya. Iya, terus kita dari dokter juga ada tambahan obat baru, ada terapi baru segala macem. Kemudian nanti kalau menurut pengalaman teman yang dia juga kakek atau neneknya pernah demensia, itu juga gitu, nanti habis marah-marah ada tahap rebahan. Tiduran. Tahap rebahan tuh bener-bener dia maunya tiduran aja udah. Ini sekarang umur berapa Papa? Papa sekarang 72. Ya, tahap rebahan nggak tahu umur berapa ya. Pokoknya dia senang tidur aja nanti. Iya. Sekarang sih sebenarnya udah mulai kadang-kadang kayak, "Pak ini ngantuk dia udah mulai itu." Cuman kalau dia, nah ini bagusnya dia ya. Jadi kayaknya di pola pikirnya dia, tidur itu kalau di tempat tidur hanya malam. Jadi kalau siang karena disiplin ya? Iya. Jadi dia boleh dibilang disiplinnya tuh masih ada. Jadi kalau misalnya kayak jam 12 nanti dia lihat jam berapa nih? Jam 12. Makanan belum ada. Dia bisa lihat, dia bisa tahu. Jadi kadang-kadang belum Pak, makan apel dulu. Oh iya, saya makan apel nggak apa-apa. Nanti ini jam berapa nih kok belum makan? Karena dia masih disiplin waktunya masih bagus banget Kak. Dan di situ kita bersyukur sih. Itu karena bawaan dari masa mudanya dari kecil ya? Iya, betul. Jadi pengaruh juga ya, yang dibiasakan di masa kecil ya? Betul. Jadi dia masih tuh. Terus udah gitu, kalau itu dia kadang-kadang kan tiduran tuh di sofa gitu-gitu kan. Kita, "Pak, ngantuk, tidur di kamar aja." Tidur di kamar tuh buat malam. Dia gitu. Jadi ya udah dia tidur di sofa aja. Jadi ada sebagian yang dia ingat, ada yang tidak dia ingat ya? Apa yang dia masih bisa ingat? Aturan-aturan tadi disiplin aturan kayak kecil. jam makan siang tuh jam berapa gitu. Cuman yang kadang-kadang gitu habis makan siang, dulu sempet tuh tahun lalu lah, sekarang sih puji Tuhan udah berlalu, dia suka habis makan siang, "Oke Bu, terima kasih ya, saya harus kembali ke kantor." Jadi gitu, terus kita kayak, "Oh tunggu Pak, belum Pak, nih kita beres-beres dulu Pak." Jadi kadang-kadang kita jadi kayak main drama ya. Iya. Karena memang menurut dokter itu cara yang terbaik. Jadi drama mulu di rumah ya? Iya, jadi drama itu drama kayak, Bu, saya terima kasih ya Bu, saya udah harus jalan." "Oke Pak, tunggu sebentar ya Pak, kita beresin dulu." "Oh iya, jadi saya tunggu di sini." "Iya Pak, silakan tunggu di sini." Gitu. Jadi lu pikiranmu tuh switch ini ada di kantor, betul. Switch ini ada di kamar gitu ya? Iya, harus gitu. Dan lu udah terbiasa itu ya? Udah terbiasa. Jadi kita kadang-kadang kayak tahun lalu tuh setiap saat tuh kayaknya kerja kalau lagi WFH tuh kayak jadi nggak tenang. Pernah ada saat jam 11, jam 12 siang tuh dia baunya pengen keluar rumah. Terus jadi lu mesti turun dulu? Iya, dan akhirnya kita memutuskan pakai caregiver. Karena begitu gue harus kerja di rumah, tapi harus ini gue udah mulai nggak sanggup. Karena tiba-tiba lagi meeting harus pergi. Tapi untungnya puji Tuhan juga kantor cukup memahami gitu. Iya. Gitu. Karena waktu Papa sempet wandering keluar jalan dari rumah itu, mereka udah langsung tahu, oh bapaknya Astrid penderita demensia. Gitu. Jadi just in case ada apa-apa, mereka semua paham tuh. Nah gitu. jadi struggle terbesarnya apa nih Astrid? Mungkin waktu tahun lalu sih benar-benar kayak bagi waktu ya, dimana kita lagi kerja, lagi istilahnya meniti karir ya, tiba-tiba ya harus sekarang agak ngerem dikit. Jadi kadang-kadang kalau mikir, udah deh, cukup untuk saat ini cukup nyaman seperti ini. Dalam artian ketika ada apa-apa dengan Papa, kantor cukup pengertian. Gitu sih. Jadi itu blessingnya ya. Coba kira-kira blessingnya apa aja nih Street dengan kamu ngalamin down Papa seperti ini dan kalau kita minta Tuhan sembuh pun kelihatannya bisa jadi belum tentu terjadi Papa jadi ingat lagi semua gitu ya. Tapi apa berkat-berkatnya? Berkat-berkatnya mungkin jadi karena sekarang work from home, itu jadinya lebih banyak waktu di rumah. Jadi lebih bisa memperhatikan perubahan-perubahan sekecil apapun yang terjadi sama Papa. Iya. Seperti? Itu kayak, sekarang dia senengnya kalau bangun jam segini, dan dia lagi seneng abis bangun langsung mandi. Tadinya dia sempet kayak, nanti aja siangan mandinya, dia suka gitu. Tapi sekarang kayak, langsung mandi Pak, deh gitu. Jadi kamu yang mengencourage Papa ya? Terus ada saat dimana dia nggak suka ramai di rumah. Jadi kayak dalam artian kadang-kadang cucu-cucunya datang kan, cucu-cucunya ya ribut, berisik ya, cewek semua gitu kan. Karena di sana jangan lari-lari. Jadi cucunya kadang-kadang kayak, aku takut sama opa gitu. Tapi itu dulu waktu ya akhir tahun lalu lah gitu. Cuman akhirnya dia udah mulai, mungkin di dirinya dia juga udah mulai
terapinya juga berhasil. Jadi dia sekarang malah kalau ada cucu-cucu dia seneng ketawa-tawa. Gitu. Jadi kuncinya juga perlu terapi, perlu orang-orang yang sayang dan mengerti dia di rumah, betul. gitu ya. Perlu aware terhadap perubahan yang terjadi, bahkan itu kadang-kadang bisa harian atau mingguan, gitu ya. Betul. Terus terus mungkin blessingnya lagi yang mungkin saya rasakan apa ya? Kayak selalu dibukakan jalan untuk kayak misalnya CG harus ganti, terus tiba-tiba yang baru langsung dapat di waktu yang tepat. Gitu. Itu juga blessing buat kami ya. Wow, iya menemukan caregiver yang benar-benar bisa care. Iya betul. Jadi gak pernah punya masalah lah ya dengan caregiver. Iya gitu. Cuman tinggal gimana dia cocok sama papa atau enggak kan. Tapi ya so far sih yang terakhir, yang sekarang itu ya dia cocok ya. Gitu. Kelihatannya papa membutuhkan teman ngomong TikTok yang ketika dia mulai drama keluar ada yang menanggapi ya, betul. Bukan dengan emosional. Jadi kita harus santai juga. Santai ya. Sempet gak ada emosi terjadi tuh? Sempet. Jadi kadang-kadang kalau dia ngomong apa misalnya, terus saya ngomongnya agak nggak pas itu, you bohong deh gitu. Terus kadang-kadang ini beda. Jadi ngomong apa-apa tuh harus kayak agak senyum gitu. Kan adanya beda ya kalau senyum ya. Wow. Itu mempelajarinya di situ sih. Terus ya banyak baca-baca tentang jurnal tentang demensia. Terus follow juga di Instagram tuh tentang demensia society, tapi di luar negeri kayak di Australia, di Inggris. Oke. Soalnya di sini kan meskipun ada tapi agak beda ya, karena kalau di luar tuh benar-benar bahkan caregivernya tuh certified khusus demensia. Iya. Gitu. Nah, bagaimana cara mengajarkan kepada cucu-cucu nih? Kan cucu-cucu kan, nih opa nih kenapa nih gitu kan? Iya, benar-benar. Gimana tuh tipsnya untuk ngajarin cucu-cucunya papa? Ya, kalau misalnya kalau yang gede sih udah tahu, udah paham ya, karena kan dia waktu dia kecil kan sering main sama papa gitu, tiba-tiba sekarang dia berubah, dia paham gitu. Kalau yang kecil 2 ya paling bapak ibunya lah ya. Yang harus ngasih tahu kayak kalau deket opa jangan teriak-teriak lah gitu. Karena kadang-kadang kalau teriak-teriak tuh buat dia kayak jangan teriak-teriak gitu. Gitu. Meskipun kadang-kadang halusinasinya masih ada ya Kak ya. Ada halu. Jadi kayak misalnya jangan teriak-teriak tuh ada yang lagi tidur, padahal nggak ada yang tidur. Oke. Tapi itu tidak mengganggu kan selama kita kayak oke sip opa gitu. Oke. Caranya gitu ya? Iya, oke sip opa gitu. Ikutin aja dah pokoknya apa yang dia pikirkan dan katakan gitu ya. Nah sekarang kan namanya juga kita hidup dalam rumah together with Jesus nih ya. Di mana peran Yesus, di mana peran Tuhan dalam perjalanan spiritualitasmu ini menghadapi papa? Banyak sih ya Kak ya. Kayak tadi berkat-berkat yang tetap diterima, terus semua tepat pada waktunya aja sih. Gitu. Bahkan papa kita sekarang akhirnya tiap malam sebelum tidur kita masih baca Alkitab kan. Wow, itu kebiasaan yang diteruskan ya. Kemarin-kemarin tuh sempet dia nggak mau tuh kayak udah saya ngantuk gitu. Jadi akhirnya kita pelan-pelan kalau habis makan, pas lagi makan kita bilang nanti habis ini kita baca Alkitab dulu sebelum tidur. Dia bisa bilang gitu Kak. Jadi kayak bahkan kadang-kadang buku santapan harian tuh kita taruh aja gitu di meja. Terus jadi dibaca. kita ini apa? Ini nanti buat kita baca Alkitab. Oke. Baca masih oke ya papa ya? Baca enggak sih, dia jadi demensia itu ternyata ngaruh juga ke penglihatan. Dalam artian bukan penglihatannya sebenarnya yang bermasalah, tapi ketika dari syaraf mengirim syarafnya. Jadi instruksi dari otak itu kurang bisa maksimal untuk ke mata. Jadi kayak dia lihat, kalau kita sampai ngecek loh dokter mata, ini apa minusnya nambah? Ternyata enggak. Jadi lebih karena demensianya itu dia kayak kalau deket malah dia kayak nunjuknya yang jauh gitu. Gitu. Jadi kalau baca sih sebenarnya udah kurang ya. Maksudnya tapi dia bisa baca. Mazmur 23 ya gitu. Terus atau baca di TV kalau ikut ibadah. Terus dia nanya Rudianto gitu. Itu pendeta Rudi Pak gitu. Jadi sebetulnya lu udah tahap penerimaan yang penuh tentang perubahan yang terjadi pada papa gitu ya. Nah, yang membuat kamu bisa menerima papa secara penuh ini memang pastinya ada pergumulan gitu ya. Kamu ingat apa tuh? Aku harus terima papa yang berubah seperti ini dan aku sekarang tugasnya bukan lagi mengharapkan papa yang penuh kasih dan bijak gitu kan. Itu kan ada perubahan besar kan. Sekarang papa ini menjadi seorang yang aku persilayani gitu kan. Nah itu apa yang membuat kamu punya kekuatan itu?
Mungkin mengingat aja sih waktu kita kecil, pasti kan dia ngajarin kita berdiri, berjalan gitu kan. Jadi kadang-kadang, oh ini memang udah saatnya. Makanya mikir, oh ini memang udah saatnya bahwa orang tua kembali lagi jadi kayak anak kecil. Ya kan? Jadi mungkin kita nih yang harus kayak, ayo Pak di sini toiletnya, gitu. Ayo Pak cuci tangan. Gitu. Tapi cuci tangan tuh aku masih impress loh sama papa. Ketika cuci tangan dia masih cuci tangan yang ujung-ujung itu yang kayak 20 seperti detik. Biasa. Iya, lama dia kalau cuci tangan. Jadi nggak pernah tuh khawatir kayak Pak harus gini. Jadi kita nggak perlu ngajarin dia cuci tangan gimana. Gitu. Ini pencerahan nih buat aku nih sebagai orang tua. Ternyata pengalaman masa kecil yang disiplin itu ada gunanya ketika ya kasusnya sakit ini gitu ya. Jadi dia balik ke kebiasaan yang awal gitu ya. Sampai kalaupun dia lupa caranya atau aturannya, tapi kebiasaannya yang itu tetap masih melekat ya. Betul. Bahkan kebiasaan kayak tiba-tiba dia kayak jam berapa nih saya kayak harus ke kantor deh. Padahal tuh jam 10 pagi gitu. Jadi kayak dan dia masih kebiasaan dia padahal udah nggak pakai jam. Tapi dia kalau tiba-tiba dia ngeliat ke sini, berarti kan di memorinya dia bahwa jam tangannya dia ada di sebelah kiri. Iya. Gitu. Terus kacamata juga dia ingat, oh ya pakai kacamata begini. Jadi yang biasa-biasa itu ya itu kayak tadi Karyani bilang, kebiasaan-kebiasaan yang ditumbuh atau dibangun dari kecil itu akan terus menempel di memori. Gitu. Jadi jangan kebiasaan malas. Kebiasaan malas jadi nanti tidur terus fase-fase tidur nanti gitu ya. Itu mengingatkan kita kaum muda miliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, khususnya juga berelasi dengan Tuhan kali ya. Iya, betul. Jadi kalau papa nggak biasa berelasi sama Tuhan, di masa lupa sekarang disuruh baca Alkitab dan doa, blank kali itu ya. Tapi sekarang kan kamu bilang, ayo Pak kita baca Alkitab, kita berdoa. Kebiasaan lama muncul ya. Terus kayak kalau pagi berdoa dulu tuh dia inget juga. Berdoa. Tiba-tiba kayak, ayo Pak kita berdoa. Terus pas kita semua merem, tiba-tiba dia pimpin doa loh. Jadi kita kayak, oh ya udah, kita diam aja yang lain gitu. Gitu. Jadi ya kadang-kadang kayak papa berdoa gitu. Thank you banget. Ayah bunda, kalau waktu kita muda marah-marah, nggak teratur, terus nyela orang, terus berantakan disiplin hidup kita. Nah, kalau Tuhan izinkan kita mengalami satu kesulitan dalam hal mengingat, maka itu yang keluar gitu ya. Jadi makanya kenapa ada orang yang demensia tapi pemarah, terus demensia tapi males tidur mulu gitu ya. Nah ini demensia yang hidup teratur dan tetap ramah gitu ya, walaupun udah pernah ngelewatin masa marah-marahnya, dan tetap ingat Tuhan Yesus. Itu yang paling penting kali ya. Jadi di antara semua kebiasaan, saat disuruh berdoa tetap bisa bergantung. Saya kira gak ada jaminan orang Kristen pasti baik-baik terus dan sehat-sehat terus kan ya. Tetapi yang aku bersyukur mendengar kesaksian Astrid hari ini adalah bagaimana Kristus ada di dalam hati dan hidupnya, sehingga dia bisa lupa banyak hal. Tapi kita berdoa dan berharap terus kebiasaan yang mencintai Tuhan Yesus, kebiasaan berjumpa dengan Yesus dalam doa, membaca Alkitab, itu terus dilakukan sampai akhir hayat. Dan gitu puji-pujian dia masih ingat. Nyanyi. Kalau kita pasangin kayak YouTube gitu, lagu-lagu Kristen itu dia bisa nyanyi. Ya lagu-lagu lama ya kayak Lex Trio, itu dia masih ingat benar-benar. Lagu Kristen dia benar-benar masih bisa nyanyi, mengikuti dan baca teks kalau karaoke gitu. Jadi ayah bunda, saudara-saudara, jangan pernah remehkan kebiasaan menyanyi buat Tuhan, bersama Tuhan, membaca Alkitab, berbicara dengan Tuhan. Karena ada saatnya tiba, mungkin kita nggak ada panduan dan ingatan lagi untuk melakukannya, tapi kebiasaan itu bisa menjadi bagian yang menyatu dalam hidup kita. Oke, Sret. Jadi setelah melewati berbagai ups and downs menghadapi papa yang seperti ini, kira-kira apa tipsnya untuk kaum muda buat yang mendengarkan atau ke depan sana? Kayaknya sih kalau belajar dari pengalaman papa, lebih kayak oke, kita jadi workaholic bagus, kayak dilihat orang mungkin keren, tapi bagaimanapun juga istirahat tuh perlu sih. Karena supaya pada saat kita tidur itu otak kita kan dia istirahat kan gitu. Sama ya olahraga tuh penting banget sih di masa muda. Kayak aku ngeliatnya tuh kayak
papa yang dulu waktu muda rajin olahraga, paling enggak oke, dia sakit, tapi sakitnya itu nggak langsung yang parah gitu loh Pak. Jadi kayak karena dia masih rajin, bahkan sampai sekarang masih rajin olahraga, jadi kayak membantu untuk kognitifnya dia tuh tetap bekerja dengan baik. Oke. Jadi secara kognitif dilatih tetap, tapi perlu istirahat. Secara fisik perlu dilatih, tapi juga perlu istirahat. Dan jangan stres. Jangan stres, gitu ya. Secara spiritual, bagaimana melatihnya? Ya, itu kita rajin. Kalau menurut aku sih, aku ngerasain kayak melayani itu sangat bagus. Karena kayak kita jadi kayak bermain bersama rekan-rekan pelayanan. Punya komunitas iman ya? Komunitas iman. Thank you banget, Srit. Ada hal lain yang kamu mau tambahkan? Hal yang penting sekali, berkesan sekali, khususnya dalam pengalaman perjalanan ups and down di dalam mengikut Kristus ini? Mungkin ya itu ya, kayak tetap dekat dengan Kristus. Mungkin sejujur sih baca Alkitab tentu saya juga masih bolong-bolong ya. Cuma maksud dalam artian kayak puji-pujian, kayak mazmur pujian itu selalu nempel gitu. Jadi meskipun kadang-kadang nggak baca Alkitab setiap malam, tapi ya worship. Jadi puji-pujian saya kadang-kadang tuh mengucap syukur lewat puji-pujian itu masih berjalan karena itu membuat saya tetap dekat sama Tuhan. Oke. Terutama kalau udah mulai, aduh Tuhan capek juga ya ini pandemi nggak kelar-kelar. Sedangkan papa saya juga dia udah mulai bosan di rumah, kayak gitu. Nah, ada nggak satu lagu yang kamu ingat? Mungkin tolong nyanyikan gitu ya, yang kamu ingat sama papa sejak kecil, sehingga itu mengingatkan kamu tentang papa. Kita buka lagunya, YouTube-nya, mungkin kamu bisa nyanyi, mengingatkan saudara-saudara, pendengar, ayah bunda, jangan lupa nyanyi gitu ya, ingat Tuhan Yesus. Aku juga ingat. Apa tuh seneng denger tiap langkahku. Tiap langkahku ya. Kita buka tiap langkahku. Terus minta tolong Astrid untuk menyanyikan sambil itu menjadi doa kita biar papa melangkah terus bersama Tuhan ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Lagu itu tuh kalau aku main intronya, aku kan bisa main organ ya, tapi udah begitu kuliah kan jarang main gitu, jadi agak udah lupa-lupa. Cuma kalau begitu aku main intronya dia bisa langsung nyanyi tuh. Wow. Jadi benar-benar kayak memori-memori menggembirakan. Ini juga menurut dokter sih, itu tuh nempel. Jadi aku kadang-kadang kalau dipikir-pikir, kadang-kadang kasihan ya kalau ngelihat keluarga yang mungkin anaknya mungkin apa sering dimarahin atau kayaknya itu pasti nanti nempelnya kayak dia selalu salah tuh. Jadi kadang-kadang aku mikirnya gitu kayak, karena dokter juga bilang bahwa memori-memori yang bahagia itu pasti nempel sama siapapun. Gitu. Bahagia ataupun yang menyedihkan atau yang membawa impresi buruk ya. Betul. Jadi
perbanyak impresi bagus dalam hidup kita selama masih muda gitu ya, sampai Tuhan memanggil. Betul. Thank you banget Astrid, biar ini menjadi inspirasi buat teman-teman ayah bunda yang membangun keluarga terus dan membangun home dalam rumah kita masing-masing, biar kita boleh senantiasa ingat bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik, bahkan juga kebiasaan untuk hidup di dalam Tuhan, itu menjadi modal buat kita menjalani hidup sampai mati apapun yang terjadi ya. Terima kasih Astrid untuk kisah-kisahnya. Saudara, sampai ketemu lagi dalam Bungkus Aja dengan belajar untuk mengikut Kristus. Harta